Di tengah hiruk-pikuk kekaisaran Romawi yang penuh kemegahan dan intrik, berdiri seorang kaisar yang berbeda, Marcus Aurelius. Dia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang filsuf yang mencoba menjalani hidupnya dengan prinsip-prinsip stoikisme. Sebagai penguasa terkuat di dunia pada masanya, Marcus bisa saja menikmati segala kemewahan yang tersedia baginya. Pesta yang tiada habisnya, permainan yang menghibur rakyat di Koloseum, dan kekuasaan mutlak yang bisa membenarkan segala tindakan. Namun, Marcus memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih sunyi dan penuh perenungan tentang makna hidup dan perannya di dunia. Bagi Marcus Aurelius, hidup bukanlah tentang mencari kenikmatan atau menghindari rasa sakit. Ia memahami bahwa kekuasaan dan kemewahan adalah ilusi yang rapuh, sementara yang nyata adalah kendali atas diri sendiri. Dalam pandangannya, dunia dipenuhi dengan hal-hal yang tak dapat kita kendalikan. Cuaca, nasib orang lain, keputusan tak terduga, dan peristiwa yang melampaui daya jangkau kita. Namun, di tengah ketidakpastian ini, Marcus mengajarkan bahwa kita selalu memiliki kendali atas pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Prinsip ini menjadi fondasi bagi semua ajaran Stoik, yang menekankan pentingnya membedakan antara apa yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang sangat mempengaruhi Marcus, menjelaskan perbedaan ini dengan jelas dalam karyanya, Enchiridion. Menurut Epictetus, sebagian besar penderitaan manusia berasal dari upaya untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita menderita bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena kita terikat pada harapan dan keinginan yang tak dapat dipenuhi. Marcus menyadari bahwa dengan memusatkan perhatian pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu sikap dan respons kita dapat melepaskan beban yang tidak perlu dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan dunia. Filosofi ini mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang sederhana, hidup yang menerima kenyataan apa adanya tanpa terlalu terikat pada hasil. Dalam Meditations, Marcus sering merenungkan tentang ketidakkekalan hidup dan betapa cepatnya waktu berlalu. Setiap peristiwa, baik atau buruk, datang dan pergi seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Dengan menyadari bahwa semuanya bersifat sementara, Marcus menemukan kebebasan dari rasa takut dan kecemasan. Baginya, menjalani hidup dengan kebajikan berarti bertindak sesuai dengan alam, tanpa berusaha melawan arus yang lebih besar dari diri kita sendiri. Namun, penerimaan bukan berarti menyerah. Bagi Marcus, menerima berarti melihat segala sesuatu dengan jelas dan tanpa ilusi, lalu bertindak sebaik mungkin dalam kendali kita. Hidup yang terkendali adalah hidup yang selaras dengan hukum alam, di mana kita tidak membuang-buang energi dengan meratapi nasib atau mengejar bayang-bayang. Kita tidak perlu menjadi kaisar untuk memahami pelajaran ini. Setiap orang, dalam kapasitasnya masing-masing, bisa mempraktikkan kebijaksanaan ini. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, menerima ketidaksempurnaan diri, melepaskan harapan yang tidak realistis, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Disinilah letak kebijaksanaan Marcus Aurelius yang abadi. Dalam dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian, dia mengajak kita untuk menemukan kedamaian dengan fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Kita tidak harus mengendalikan dunia untuk merasakan kebahagiaan. Cukup dengan mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri, kita dapat menghadapi hidup dengan tenang dan bijaksana, layaknya seorang kaisar dalam kerajaan kecil diri kita sendiri. Dalam renungan ini, Marcus Aurelius tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga memberikan kita cermin untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita hidup dengan mengendalikan diri, atau kita dikendalikan oleh dunia di luar sana? Pertanyaan ini mengajak kita untuk terus berlatih, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih tenang dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Bayangkan sejenak duduk di taman yang tenang, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suara gemericik air. Di tempat yang damai ini, masa depan tampak jauh, hampir tidak relevan. Namun, saat kita kembali ke rutinitas harian, kekhawatiran tentang masa depan mulai merayap, menghantui pikiran kita dengan segala kemungkinan yang belum tentu terjadi.
Pikiran kita seringkali menjadi tempat pertarungan antara harapan dan ketakutan, antara impian dan kekhawatiran, yang semuanya berpusat pada satu hal yang belum terjadi, masa depan. Dalam Stoikisme, masa depan adalah salah satu ranah yang paling berbahaya bagi pikiran kita. Seneca pernah berkata, kita lebih banyak menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa imajinasi kita seringkali memperburuk situasi dengan menciptakan skenario-skenario yang mengerikan, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Kita terperangkap dalam jaringan kemungkinan dan skenario. Bagaimana jika yang menarik kita dari ketenangan masa kini ke dalam pusaran kecemasan? Kita khawatir tentang kesehatan kita, pekerjaan kita, hubungan kita. Semuanya adalah bayangan masa depan yang belum tentu menjadi nyata. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya dengan tegas mengingatkan kita bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang nyata. Ia hanya ada dalam pikiran kita. Masa depan adalah ilusi yang diciptakan oleh ketidakpastian, dan kita seringkali terjebak dalam permainan pikiran ini. Marcus menulis, jangan pernah biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya, jika harus, dengan senjata akal yang sama yang kamu gunakan untuk menghadapi masa kini. Bagi Marcus, cara terbaik untuk menghadapi masa depan adalah dengan berfokus pada masa kini, karena saat ini adalah satu-satunya yang nyata dan di bawah kendali kita. Pemikiran ini membawa kita pada konsep stoik lainnya yang disebut amor fati, atau mencintai takdir. Amor fati adalah penerimaan penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk masa depan yang tidak pasti. Ini bukan sekadar penerimaan pasif, melainkan penerimaan aktif dengan kepercayaan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana alam yang lebih besar. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa jika kita mampu menangani apa yang ada di depan kita sekarang, kita juga akan mampu menangani apapun yang mungkin datang. Kita dipersenjatai dengan akal dan kebijaksanaan yang sama, tidak peduli apapun yang menanti kita di tikungan berikutnya. Namun, menerima masa depan bukan berarti menyerah atau bersikap acuh tak acuh. Sebaliknya, ini berarti memahami bahwa kecemasan kita tentang masa depan adalah cerminan dari ketidakmampuan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Marcus mengajak kita untuk berlatih melepaskan kontrol berlebihan terhadap masa depan. Bukan berarti kita tidak merencanakan atau tidak peduli, tetapi kita belajar untuk tidak terikat pada hasil. Dengan begitu, kita membebaskan diri dari rasa takut akan kegagalan, karena kita menyadari bahwa kita hanya bisa mengendalikan upaya kita, bukan hasil akhirnya. Masa depan seringkali menipu kita dengan janji-janji kosong atau ancaman yang mengerikan. Ia memikat kita untuk menghabiskan waktu dan energi merencanakan, meramal, dan mengkhawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa satu-satunya beban nyata adalah beban masa kini, bukan masa depan yang masih abstrak dan belum terbentuk. Dengan memahami ini, kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan ketenangan, mengakui bahwa apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapinya dengan akal sehat dan hati yang terbuka. Perenungan tentang masa depan ini bukanlah ajakan untuk hidup tanpa arah, melainkan sebuah undangan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih terhubung dengan momen sekarang. Ketika kita melepaskan kecemasan tentang apa yang belum terjadi, kita membuka ruang dalam diri kita untuk menikmati dan menghargai apa yang ada di depan mata. Kita belajar untuk berdamai dengan ketidakpastian, melihatnya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari tarian kehidupan yang selalu berubah. Dan dalam tarian ini, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari ketakutan yang tak berdasar, kebebasan untuk hidup sepenuhnya di masa kini, tanpa bayang-bayang masa depan yang menghantui. Pada akhirnya, Marcus Aurelius mengajak kita untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi masa depan, tetapi untuk berkembang di dalamnya. Kita belajar untuk mempercayai diri kita sendiri, percaya pada kapasitas kita untuk menghadapi apapun yang datang, dan percaya bahwa di setiap tantangan,
ada kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih bijaksana. Dalam ketenangan pikiran ini, masa depan kehilangan kekuatannya untuk menakut-nakuti kita, dan kita, sebagai pejalan dalam perjalanan ini, menemukan keberanian untuk melangkah maju, satu langkah pada satu waktu. Masa lalu seringkali terasa seperti bayangan panjang yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Di balik setiap keputusan, ada jejak masa lalu yang membentuk langkah kita, menuntun kita, atau kadangkala menghambat kita. Kita seringkali tersesat dalam kenangan, baik yang manis maupun yang pahit, dan terperangkap dalam permainan pikiran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau katakan. Marcus Aurelius dalam kebijaksanaannya menyadari bahwa meskipun masa lalu telah berlalu, dampaknya seringkali tetap melekat kuat dalam kehidupan kita saat ini. Namun, dia juga tahu bahwa untuk benar-benar hidup dengan damai, kita harus belajar melepaskan masa lalu. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidup hanya ada dalam momen saat ini. Masa lalu hanyalah jejak yang tak dapat kita ubah, dan masa depan adalah ketidakpastian yang belum datang. Dalam tulisannya, dia merenung. Ingatlah bahwa manusia hanya hidup di masa kini, dalam sekejap yang singkat ini. Sisa hidupnya hanyalah masa lalu yang telah lewat, atau masa depan yang belum terungkap. Perenungan ini mengajarkan kita bahwa, meskipun masa lalu memiliki pengaruhnya, kita tidak perlu terikat padanya. Kita seringkali meratapi apa yang sudah terjadi, berharap kita bisa mengubah atau memperbaikinya, tetapi Marcus mengingatkan kita bahwa semua itu hanya membuang energi yang berharga. Melepaskan masa lalu bukan berarti mengabaikan pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Sebaliknya, Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus melihat masa lalu sebagai guru yang bijaksana, bukan sebagai beban yang menghantui. Kita bisa belajar dari pola yang berulang, memahami kesalahan kita, dan memperbaiki jalan kita ke depan. Namun, Marcus juga menekankan bahwa kita tidak boleh terjebak dalam ilusi bahwa kita dapat mengubah apa yang telah terjadi. Apa yang sudah berlalu adalah bagian dari aliran waktu yang tak tergoyahkan, dan tugas kita adalah menerima kenyataan ini dengan hati terbuka. Di dalam Meditations, Marcus mengingatkan dirinya bahwa peristiwa-peristiwa masa lalu tidak lebih dari sekadar cermin bagi jiwa kita, cermin yang mencerminkan siapa kita dulu, bukan siapa kita sekarang. Dia menulis, masa lalu seperti masa depan adalah wilayah yang tidak bisa kita operasikan. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Dan kecuali kita menemukan mesin waktu, kita tidak bisa mengubah apapun tentangnya. Dengan kata lain, menghabiskan waktu merenungkan apa yang tidak bisa kita kendalikan hanya akan menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Sebaliknya, Marcus mendorong kita untuk memfokuskan energi kita pada respons kita terhadap masa lalu. Bagaimana kita memandangnya, dan bagaimana kita membiarkannya membentuk kita. Salah satu kutipan terkenal Marcus Aurelius yang mencerminkan pandangan ini adalah, tidak ada yang bisa menghancurkan hidupmu selain pikiranmu sendiri. Dengan kata lain, apa yang benar-benar memengaruhi kita bukanlah peristiwa masa lalu itu sendiri, melainkan bagaimana kita memikirkan dan merasakan peristiwa tersebut. Kita memiliki kendali penuh atas respons kita, dan dengan latihan serta refleksi, kita dapat membebaskan diri dari beban emosional masa lalu yang tidak perlu. Misalnya, seseorang yang merasa tertinggal dalam hidup karena kesalahan di masa lalu dapat memilih untuk melihat pengalaman tersebut sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, daripada sebagai tanda kegagalan abadi. Marcus juga berbicara tentang ketidakakuratannya ingatan kita tentang masa lalu. Kenangan adalah bayangan yang seringkali terdistorsi oleh emosi, perspektif, dan waktu. Apa yang kita ingat mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Marcus menyadari bahwa mengandalkan ingatan kita yang tidak sempurna untuk menilai diri sendiri atau membuat keputusan besar adalah usaha yang sia-sia. Sebaliknya, dia mendorong kita untuk melihat ke dalam, ke masa kini,
dan menilai diri kita berdasarkan apa yang kita lakukan sekarang, bukan apa yang telah terjadi. Lebih dari sekadar melepaskan kenangan buruk, Marcus Aurelius juga mengajak kita untuk berhati-hati terhadap kenangan indah yang dapat mengikat kita pada nostalgia. Terjebak dalam keinginan untuk mengulang masa-masa bahagia dapat membuat kita mengabaikan keindahan yang ada di depan mata. Marcus mengingatkan bahwa hidup adalah aliran yang terus bergerak. Mencoba menahan arusnya hanya akan membawa penderitaan. Kita harus belajar merangkul perubahan, melepaskan masa lalu dengan lembut, dan memberi ruang bagi kehidupan untuk berkembang dalam bentuk barunya. Dengan melepaskan masa lalu, kita memberikan diri kita sendiri kebebasan untuk hidup sepenuhnya di masa kini. Kita belajar untuk menghargai setiap momen sebagai kesempatan baru, bukan sebagai perpanjangan dari masa lalu yang sudah tidak relevan. Dalam penerimaan yang mendalam ini, kita menemukan ketenangan, karena kita tidak lagi berusaha mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Kita membiarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya, dan dalam aliran itu, kita menemukan kedamaian sejati. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa seni hidup adalah tentang memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan sikap kita, sementara melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah. Dengan menjalani prinsip ini, kita membebaskan diri dari beban masa lalu dan membuka diri pada keajaiban hidup yang hadir di setiap momen. Kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Dalam dunia yang bergerak cepat dan penuh dengan distraksi, kita seringkali lupa bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa masa kini adalah ruang sempit, di mana kita memiliki kendali penuh, tempat di mana kehidupan benar-benar berlangsung. Sementara masa lalu telah berlalu, dan masa depan masih belum pasti, masa kini adalah medan di mana kita bisa bertindak, membuat pilihan, dan menjalankan kebajikan. Marcus sering merenungkan bahwa hidup adalah serangkaian momen, dan dengan memusatkan perhatian kita pada momen ini, kita dapat menemukan kedamaian dan tujuan sejati. Banyak dari kita, pada satu titik atau lainnya, merasa kecewa dengan bagaimana hidup berlangsung di masa kini. Keadaan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Hal-hal yang kita inginkan mungkin tidak terjadi, dan tantangan yang kita hindari mungkin datang tanpa diduga. Reaksi alami kita adalah merasa marah, frustrasi, atau sedih. Namun, Marcus Aurelius mengajarkan bahwa sikap ini tidak produktif. Dia menulis, "Apa yang terjadi tidak ada di bawah kendalimu, tetapi responsmu terhadapnya sepenuhnya ada di tanganmu." Bagi Marcus, emosi yang kuat seperti kemarahan atau kesedihan hanyalah tanda bahwa kita terlalu terikat pada hasil yang di luar kendali kita. Marcus Aurelius menggunakan metafora babi yang menjerit ketika dikorbankan untuk menggambarkan bagaimana orang yang menolak menerima nasib mereka berperilaku. Babi itu tidak memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya, namun ia berjuang, meronta, dan berteriak. Kita, sebagai manusia, seringkali melakukan hal yang sama. Kita berjuang melawan nasib, mengeluh tentang kesulitan kita, dan berusaha keras untuk menghindari apa yang tidak dapat dihindari. Marcus mengajak kita untuk berhenti melawan arus kehidupan dan mulai menerima bahwa ada hukum alam yang lebih besar di luar kendali kita. Kita tidak bisa menghentikan orang lain untuk berperang. Kita tidak bisa menghentikan bencana alam, dan kita tidak bisa menghentikan waktu dari berjalan maju. Dalam menerima kenyataan ini, Marcus mengajak kita untuk mengalihkan fokus kita dari apa yang kita inginkan menjadi bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Dia menulis, "Seni hidup bukanlah tentang betapa beruntungnya keadaan eksternal kita, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita temui." Ketika kita mengalihkan perhatian dari apa yang tidak bisa kita ubah ke apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan sikap kita mulai menemukan kekuatan yang sebenarnya. Ini adalah kekuatan untuk menjalani hidup dengan kebajikan, tanpa tergantung pada keadaan yang terus berubah. Kebajikan, dalam pandangan Stoik, bukanlah sesuatu yang abstrak,
tetapi sesuatu yang sangat praktis. Marcus Aurelius percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Kebajikan-kebajikan ini adalah alat yang kita miliki untuk menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan penuh makna. Misalnya, ketika kita menghadapi ketidakadilan, kita dapat memilih untuk bertindak dengan adil. Ketika kita merasa takut, kita dapat memilih untuk menunjukkan keberanian. Dan ketika kita dihadapkan pada keinginan yang tidak sehat, kita dapat berlatih pengendalian diri. Dengan melakukan ini, kita bukan hanya bereaksi terhadap hidup, kita benar-benar menciptakan hidup yang kita jalani. Marcus Aurelius juga mengingatkan kita untuk bersikap bijak dalam menikmati momen saat ini, tanpa terjebak dalam perangkap keterikatan. Dia menulis, "Lihatlah apa yang kamu miliki, hal-hal yang paling kamu hargai, dan pikirkan seberapa besar kamu akan menginginkannya jika kamu tidak memilikinya. Namun hati-hati, jangan merasa begitu puas hingga kamu mulai menghargainya secara berlebihan, sehingga akan mengganggu kamu jika kehilangannya." Pesannya sederhana namun mendalam. Nikmati apa yang ada di hadapanmu, tetapi jangan sampai kepemilikan atasnya membuatmu takut kehilangan. Ini adalah keseimbangan antara menghargai dan melepaskan, antara menikmati dan tidak terikat. Namun, menjalani masa kini dengan kebajikan bukanlah tugas yang mudah, terutama saat hidup memberikan tantangan yang tampaknya tak ada habisnya. Marcus mengakui bahwa menerima keadaan yang sulit adalah ujian sebenarnya dari kebijaksanaan kita. Dia melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk mempraktikkan filosofi Stoik. Ketika hidup memberikan kita situasi yang tidak ideal, Marcus tidak melihatnya sebagai kutukan, melainkan sebagai kesempatan untuk melatih diri. Dengan setiap kesulitan, kita diberi kesempatan untuk memperkuat karakter kita, mengasah kebajikan kita, dan menunjukkan bahwa kita lebih dari sekadar korban keadaan. Dengan menjalani hidup di masa kini dan mempraktikkan kebajikan, kita belajar untuk hidup dengan keberanian, menerima apapun yang datang dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa saat ini adalah kesempatan untuk berlatih seni yang manusia bagi dengan para dewa, yaitu seni hidup yang bijaksana dan penuh rasa syukur. Dalam momen-momen ini, kita dapat menemukan makna dan kepuasan yang lebih dalam daripada apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia luar. Ketika kita berhenti berjuang melawan aliran kehidupan dan mulai bergerak selaras dengannya, kita menemukan kedamaian sejati. Kita tidak lagi tergantung pada keadaan eksternal untuk merasa puas atau bahagia. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, dari tindakan-tindakan kebajikan yang kita lakukan, dan dari penerimaan yang tenang terhadap apa yang ada di luar kendali kita. Disinilah, dalam kesederhanaan momen kini, kita menemukan inti dari ajaran Marcus Aurelius, bahwa hidup yang dijalani dengan kebajikan dalam keterhubungan dengan hukum alam adalah hidup yang benar-benar penuh.